terkait dengan adanya wacana. Saya menyebutnya penataan wilayah pemerintahan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan gagasan bahwa siapapun pemenang pilkada di Kota Cimahi, maka salah satu tugas utamanya adalah mempertimbangkan tuntutan untuk menata wilayah Cimahi yang pernah diprediksi akan menjadi kumuh. Sebetulnya bukan kumuh yang terjadi, tapi adalah kemajuan, ya, dan perkembangan yang pesat, ya. Tetapi perkembangan yang pesat itu tidak seimbang dengan daya dukungnya. Ada ketidakseimbangan di sini yang perlu kita pikirkan bersama dan menjadi tanggung jawab bersama, yaitu apa? Bagaimana sebetulnya membuat masyarakat ini menjadi lebih leluasa di dalam beraktivitas sosial ekonomi. Pemerintahan kota juga menjadi lebih efektif, lebih dekat dengan dengan masyarakat di dalam pelayanan publiknya pemerintah kota, sehingga untuk itu perlu kita pikirkan bagaimana sebetulnya menata ruang wilayah pemerintahan di Kota Cimahi. Ya, ruang pemerintahan di Kota Cimahi ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan. Dua pendekatan ini meskipun pada dasarnya akan saling berhubungan satu sama lain. Yang satu adalah menata wilayah di dalam ruang wilayah pemerintahan yang ada existing, dan kedua adalah potensi untuk memperluas wilayah Kota Cimahi sebagai bagian dari penataan wilayah, bukan hanya penataan wilayah Kota Cimahi, tapi sebagai bagian yang integral dari kebijakan pemerintah regional di Jawa Barat maupun di sekitar Kota Cimahi. Jadi ini harus dilakukan secara terintegrasi, secara integral. Tidak bisa Cimahi saja menuntut, wah kita harus menambah wilayah gitu. Ya. Apakah itu satu kecamatan, apakah itu satu kelurahan? Bukan. Kita tidak model yang dilakukan Kota Bandung, ya. Tapi kita harus mempertimbangkan bahwa tata wilayah itu harus berkeseimbangan. Dilihat dari aspek ruang, dari aspek kebutuhan masyarakat, daya dukungnya terhadap lingkungan hidup, daya dukungnya terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Itu harus kita pertimbangkan. Sehingga penataan wilayah ini nantinya bukan hanya menjadi kebutuhan Kota Cimahi sendiri, tetapi juga menjadi kebutuhan pemerintahan kota di sekitar Kota Cimahi. Ya. Nah, kita dengar bahwa akhir-akhir ini sedang muncul isu adanya pemekaran wilayah daerah otonom baru, ya, di Lembang, di mungkin Bandung Timur, Kabupaten Bandung Timur, di Sukabumi dan sebagainya. Nah, bahkan di Jawa Barat juga isu Priangan Timur, isu Kecirobonan, ya, dan sebagainya, itu juga mungkin menjadi bagian yang seharusnya, ya, bisa dipertimbangkan secara integral. Ya, jangan sampai nanti isunya munculnya cuma pretelan Cimahi sendiri, Sukabumi sendiri, tapi ini harus menjadi satu bagian yang integral. Seberapa optimis potensi dan peluangnya apa, Desi? Potensi dan peluangnya ketika gerakan ini bersamaan tentu saja akan menjadi lebih besar peluangnya untuk. Dan di pemerintahan yang baru sekarang prinsipnya adalah efisiensi dan efektivitas dari penyelenggaraan pemerintahan. Dan seharusnya dalam 5 tahun ke depan peluang ini menjadi lebih besar. Ya. Seberapa optimis Pak bahwa pemerintah Kota Cimahi akan menerima aspirasi? Seberapa optimis pemerintah Kota Cimahi? Saya kira dari pergerakan yang selama ini dilakukan,
sebetulnya menjadi suatu yang laten tentang penambahan wilayah atau penataan kota. Kalau saya optimis mudah dilakukan penataan internal, ya, di wilayah yang tersedia. Kita tata kembali rasio-rasio jumlah pemerintahan, kecamatan ataupun kelurahan. Tapi di sisi lain dengan melihat ruang nafas pembangunan di regional, secara regional saya optimis ini bisa dilakukan juga untuk penambahan wilayah, yaitu tadi bersamaan dengan gerak penataan wilayah pemerintahan di Jawa Barat, ya, atau di regional Bandung. Kita mendapatkan dukungan dari DPRD dan tentu saja menjadi harga mati sebetulnya kalau DPR sudah mendukung, masyarakat mendukung, DPRD mendukung, pemerintah Kota Cimahi menjadi harga mati untuk bisa mewujudkan penataan wilayah pemerintahan di Kota Cimahi ini. Apakah dengan cara perluasan wilayah sebagai bagian integral dari penataan wilayah pemerintahan di regional Bandung maupun di regional Jawa Barat.